Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para penyimak saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah, saya ucapkan selamat berjumpa kembali, selamat bergabung dalam acara Sinau Bareng kajian Kitab Fathul Mu'in, yang pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab puasa, yang alhamdulillah dalam video kali ini, kajian kita kali ini, kita sampai pada hal-hal yang memperbolehkan seseorang yang berpuasa wajib membatalkan puasanya. Seperti biasa para hadirin, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama, kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin, wa nakhussu khususan maulana Balyan bin Malkan Sayyidina Nabiullah Hidir wa jami'il malaikatil muqarrabin, salawatullah salamuhu alaihi wa alaihi majma'in, wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sadatis sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in, wa maulana awwalus sufin Sayyidina Wais Al-Qarani, wa maulana limamil a'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wal imam Abi Hanifah, wal imam Malik bin Anas, wal imam Ahmad bin Hanbal, wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dharihah, wal imam Abil Hasan Al-Asy'ari, wal imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wa Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa Ibn Hajar Al-Asqalani, wa Jalaluddin Al-Mahalli, wa Jalaluddin As-Suyuti, wa Zakaria Al-Ansari, wa Ibn Hajar Al-Haytami, wa Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa Sayyid Abi Bakar Sata, wa Syekh Nawawi Al-Bantani, wa Syekhina Khalil Al-Bankalani, wa hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, wa radina ta'atim fil arifin wa kahjab fil malik wa bawi wa usulihim wa furu'ihim wa ummahatim mahtina badabatina wa jabati jadatina min syaihina ma'alimina wa ustadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Kitab Fathul Mu'in bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Wa yubahu, dan
diperbolehkan fitrun membatalkan puasa, fi saumin di dalam puasa wajibin yang wajib. Boleh membatalkan puasa yang wajib bimarodin karena sakit, mudorrin yang memudaratkan atau membahayakan. Dororon dengan ukuran kemudaratan, dengan kemudaratan tersebut yubihu diperbolehkan at-tayammuma melakukan tayammum. Jadi orang yang berpuasa wajib seperti puasa Ramadan boleh membatalkan puasanya ketika dia sedang sakit keras, sakit yang membahayakan, yang memudaratkan. Ukuran kemudaratannya yaitu seukuran seseorang yang sakit tersebut boleh melakukan tayammum. Ka'an khosyia. Contohnya seperti khawatir. Orang yang berpuasa wajib tersebut khawatir minas saumi karena berpuasanya tersebut khawatir abur'in akan lamanya atau akan lambatnya kesembuhan. Jadi boleh membatalkan puasa wajib karena sakit yang memudaratkan, yang membahayakan. Ukurannya seukuran ketika dia sakit yang mudarat tersebut boleh melakukan tayammum sebagai pengganti wudhu. Contohnya seperti orang yang berpuasa wajib tersebut khawatir jika dia berpuasa kesembuhan akan memperlambat kesembuhannya. Wa fi safari qasrin, dan boleh orang yang berpuasa wajib berikutnya boleh membatalkan ketika dia sedang dalam perjalanan yang boleh mengqosor sholat. Duna qosirin, bukan perjalanan yang pendek, wasafari maksiatin, dan bukan perjalanan yang bertujuan maksiat. Wasaumul musafiri, sementara orang musafir, puasanya orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan, bila dororin, tanpa adanya darurat, tanpa adanya kemudaratan, ahabdu, itu lebih dicintai minal fitri dibanding membatalkan puasa. Jadi orang yang beralasan orang berpuasa wajib boleh untuk membatalkan puasanya, yang pertama dikarenakan sakit, sakit keras, sakit yang memudaratkan, yang ukuran kemudaratannya dia boleh bertayamum untuk menggantikan wudunya. Jadi yang pertama alasannya sakit yang memudaratkan. Contohnya seperti ada orang khawatir ketika sedang berpuasa dia sakit. Dia khawatir jika terus melanjutkan akan memperlama kesembuhannya. Maka dia boleh membatalkan puasanya. Tentunya sakit yang keras, sakit yang memudaratkan, atau sakit yang dikhawatirkan akan lama jika dia berpuasa, tentunya harus melalui rekomendasi para praktisi medis, para dokter. Jadi bukan dia yang mengira-ngira, tapi dokter, para ahli kesehatan yang boleh memberikan acuan bahwa ini jika Anda meneruskan puasa Anda dikhawatirkan akan memperlama kesembuhan, maka dia boleh membatalkan puasa. Yang kedua, boleh membatalkan puasa ketika sedang dalam perjalanan jauh. Ukuran perjalanan jauh tersebut
perjalanan yang ketika sedang melakukan perjalanan, kita boleh melakukan qashar sholat atau menjamak sholat, maka dia boleh membatalkan puasa. Tapi kalau perjalanannya pendek, perjalanan yang tidak memperbolehkan dia melakukan sholat qashar, maka dia tidak boleh membatalkan puasa. Atau dia dalam perjalanan tapi tujuannya maksiat, maka dia tidak boleh membatalkan puasa. Perjalanan maksiat itu yang seperti apa? Perjalanan maksiat itu yang bertujuan melakukan perjalanan itu adalah hal-hal yang melanggar syariat agama. Itu disebut perjalanan maksiat. Atau perjalanan yang menyertai kemaksiatan. Misalnya kita sedang melakukan perjalanan dalam Surabaya, Jakarta misalnya. Lalu di tengah perjalanan kita bertemu dengan seorang perempuan yang bukan mahram kita. Lalu tergelitik niatan untuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah agama. Nah, ini juga tidak diperkenankan membatalkan puasa, karena ini juga masuk dalam perjalanan maksiat. Jadi, orang yang sakit itu boleh membatalkan puasa ketika sakitnya itu memperbolehkan melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Kemudian berikutnya, orang yang melakukan puasa, yang berpuasa wajib itu boleh membatalkan puasa ketika dia sedang dalam perjalanan jauh. Perjalanan jauh sekira 16 farsakh. Jadi 16 farsakh ini, satu farsaknya kurang lebih 5,1 kilometer. Jika ditotal kurang lebih 82 kilometer. Jadi kalau ada orang melakukan perjalanan 82 kilometer, di tengah perjalanan dia boleh membatalkan puasa ketika perjalanan itu tidak ada unsur maksiat, baik tujuan, baik dalam perjalanannya. Dan juga perjalanan tersebut, perjalanan yang dilakukan sebelum terbit fajar. Artinya ketika kita sedang ada hajat, ada keperluan yang tidak ada unsur kemaksiatan. Misalnya ada saudara yang sakit kalau dari Surabaya misalnya ke Probolinggo atau ke Bondowoso misalnya, kita mau menjenguk, lalu kita berangkat dari Surabaya setelah sholat subuh misalnya, maka hal ini tidak masuk dalam perjalanan yang diperbolehkan membatalkan puasa. Namun, jika dia melakukan perjalanan sebelum terbit fajar, misalnya setelah makan sahur, sebelum terbit fajar, sebelum subuh, dia langsung mengambil start, langsung melakukan perjalanan, maka ketika di tengah-tengah perjalanan, dia boleh membatalkan puasanya. Namun orang yang dalam perjalanan, tapi di tengah-tengah perjalanan tidak ada hal-hal yang memberatkan, itu puasanya lebih disunahkan, lebih dicintai oleh syariat dibanding membatalkan puasanya. Nah, bagaimana dengan orang yang profesinya sebagai sopir misalnya, sopir bis antar kota? Apakah dia boleh membatalkan puasanya? Sementara dia melakukan perjalanan hampir tiap hari misalnya. Nah, ini ada perdebatan ulama. Namun menurut Syekh
Abi Bakar Sato yang menulis syarah kitab Fathul Mu'in ini, yaitu penulis kitab I'anatul Thalibin. Beliau mengutip pendapatnya Imam As-Subki bahwa seseorang yang berprofesi sebagai sopir misalnya, yang selalu dalam perjalanan jauh, dia tidak boleh membatalkan, tidak diperkenankan membatalkan puasanya dengan alasan perjalanan yang jauh, karena hal ini akan menggugurkan kewajiban berpuasa secara keseluruhan. Jadi, kalau pertimbangannya perjalanan jauh, buat profesi sopir yang selalu mengambil rute jauh, rute yang boleh membatalkan puasa misalnya, hal ini tidak boleh dijadikan rekomendasi atau pedoman setiap sopir membatalkan puasanya. Kenapa? Karena jika ini dilakukan, maka alasan membatalkan puasanya, alasan perjalanan jauh ini akan menggugurkan kewajiban berpuasa secara keseluruhan. Lantas bagaimana? Lantas dia boleh membatalkan puasa ketika dia merasa atau meyakini bahwa dia bisa menggantinya di luar puasa Ramadan. Artinya dia bisa mengambil cuti di luar Ramadan untuk mengkodok puasanya. Namun jika dia secara logika, misalnya saya seorang sopir bis antar provinsi misalnya, wah ini nggak mungkin, di luar puasa juga saya selalu sibuk kerja misalnya, maka dia tidak diperkenankan membatalkan puasa. Lalu bagaimana caranya supaya bisa membatalkan puasa? Maka dia harus mengambil alasan bukan perjalanannya, tapi kemudoratannya. Beratnya ketika melaksanakannya itu kita ambil nanti dari alasan yang berikutnya. Jadi li khaufi halakin, karena takutnya binasa, takut sakit, takut organ-organ tubuh tidak akan mengganggu organ tubuh sehingga dia tidak dapat melaksanakan ibadah yang lain. Bukan dia mengambil alasan karena perjalanan jauh, tapi karena kemudaratan di tengah-tengah perjalanan, maka dia boleh membatalkan puasa dengan konsekuensi yang harus dia bayarkan, misalnya kafaroh atau fidyah atau yang semacamnya. Hal ini akan dijelaskan nanti di penjelasan di belakang. Jadi perlu diingat bahwa orang yang berpuasa boleh membatalkan puasanya ketika dia sedang sakit keras yang menurut dokter hal ini akan memperlama kesembuhannya, maka dia boleh membatalkan puasanya. Atau dia dalam perjalanan. Ada orang berpuasa boleh membatalkan puasa ketika dia sedang dalam perjalanan jauh yang bukan perjalanan maksiat, dan perjalanan itu boleh melakukan jamak qashar dalam sholat. Nah, di sini ukurannya jarak jauhnya, bukan durasi waktunya. Misalnya dari sini ke Jakarta atau ke Solo misalnya, ke Jawa Tengah, ke Jogja misalnya, kalau melakukan perjalanan darat itu sudah mencukupi, memenuhi syarat untuk mengqashar atau menjamak sholat karena perjalanannya lebih dari 82 km. Tetapi kalau naik pesawat, dia melakukan perjalanan via pesawat mungkin hanya 1 jam kurang lebih. Nah, ini bagaimana? Apakah boleh dia membatalkan puasa? Boleh, karena yang dihitung itu jarak tempuhnya, bukan durasi waktunya.
Kemudian wali khaufi halakin bisaumi min atoshin auju'in wa ingkana sahihan muqiman. Wali khaufi halakin, alasan berikutnya yaitu khawatir rusaknya atau mati, khawatir mati, bisaumi karena berpuasa. Matinya itu karena apa? Min atasin, karena kehausan, aujuin, atau karena lapar. Wa ingkana, sekalipun orang yang khawatir tersebut sohihan, itu dalam keadaan sehat, mukiman, juga dalam keadaan mukim, di rumah, tidak dalam perjalanan jauh. Wa afta, namun telah berfatwa al-Atra'i, Imam Atra'i, namun Imam Atra'i berfatwa, fatwanya bi annahu yalzamu al-hasadina ay wa nahwihim ay wa nahwahum ay wa nahwihim tabitun niyati kullalailatin. Namun Imam Atra'i berfatwa bi annahu yalzamu al-hasadina, bahwasanya orang atau para buruh tani, buruh kasar lah, okay, buruh pekerja berat, mempunyai kewajiban tabyitun niyati, menginapkan niat kullalailatin, di setiap malamnya. Tummaman, kemudian orang yang berprofesi pekerja berat tersebut lahikohu minhum masyakotun syadidatun. Kemudian orang yang berprofesi sebagai pekerja kasar tersebut mengalami atau menimpa terhadapnya musyafaqatun, sesuatu yang musyaqqah, sadidatun, yang berat. Jika menjumpai hal-hal yang memberatkan, aftoroh, maka boleh berbuka puasa, boleh membatalkan puasa. Wa illa, namun jika tidak ada hal yang memberatkan, fala, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Jadi alasan berikutnya, alasan seseorang boleh membatalkan puasa wajibnya karena dia khawatir mati, khawatir ada apa? Ada organ tubuh yang rusak sehingga mengakibatkan kematian jika dia tetap melanjutkan puasa. Kekhawatirannya itu didasari karena rasa haus yang sangat, dehidrasi, dan juga rasa lapar yang sangat. Jadi ketika orang yang berpuasa wajib merasakan haus yang sangat, merasakan lapar yang sangat, dehidrasi, misalnya ketika dia membuang air kecil, urinnya sampai berwarna merah misalnya. Lalu dia pergi ke dokter, dokter bilang Anda harus membatalkan puasa, karena jika diteruskan ini akan merusak ginjal Anda misalnya, yang akan nantinya akan berujung kematian, maka dia boleh membatalkan puasa. Sekalipun ketika dia sedang berpuasa, sebelumnya dia dalam kondisi sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit berat misalnya. Atau dia sekalipun tidak dalam perjalanan jauh, dia ada di rumah, tidur-tiduran di rumah misalnya, namun dia merasakan haus yang sangat, lapar yang sangat, merasakan mengalami dehidrasi, maka dia boleh membatalkan puasa. Jadi li khaufi halakin, karena alasan mati, alasan rusak, binasa, dia boleh membatalkan puasa. Nah, kalau kita, namun menurut Imam Atra'i, beliau berfatwa bahwa para pekerja kasar, buruh tani, buruh bangunan
misalnya, atau di sini masuk sopir yang kita sebutkan tadi, sopir yang mengambil rute jauh, misalnya supir bus antar provinsi misalnya, dia boleh membatalkan puasa karena alasan li khaufi halakin, tapi dia juga mempunyai kewajiban menginapkan niat di setiap malamnya. Dia wajib melakukan niat di malam hari, lalu setelah terbit fajar, masuk waktu subuh, dia tetap wajib melakukan puasa sampai dia masuk dalam pekerjaan atau di tengah-tengah pekerjaan, dia tetap wajib melakukan puasanya sampai pada satu titik di mana rasa berat menderanya, rasa musyaqqat yang sangat berat, haus yang sangat, lapar yang sangat, misalnya di tengah-tengah pekerjaannya. Setelah dia mengalami hal yang demikian, maka dia boleh melakukan atau membatalkan puasanya. Jika tidak ada rasa berat, ada buruh misalnya, buruh bangunan, karena besok mau ngecor misalnya, ini pekerjaan yang paling berat, atau dia dalam tahap memondasi suatu bangunan itu kan sangat berat. Lalu dia di malam harinya, aku besok nggak puasa. Dia bangun tidur di pagi harinya langsung makan. Ini tidak diperkenankan. Ini dia makan itu haram. Di samping dia tetap wajib mengkodok puasanya. Kalau buruh pekerja kasar, walaupun besok jadwal pekerjaannya itu sangat berat, tidak mungkin dia bisa melaksanakan puasanya, dia tetap berkewajiban berniat di malam hari, di pagi harinya dia tetap wajib berpuasa, sampai dia melaksanakan pekerjaannya. Di tengah-tengah pekerjaan ketika rasa lapar yang sangat, rasa haus yang sangat, menimbulkan suatu kemasyakotan. Masyakkot ini suatu hal yang sangat memberatkan, maka dia boleh membatalkan puasanya. Tapi jika hal-hal yang sangat memberatkan itu tidak menerpa dirinya, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Karena jika orang yang dalam aktivitas pekerjaan beratnya menimbulkan kemasyakotan, maka pilihannya dia harus membatalkan puasanya. Karena jika dia tetap melanjutkan puasanya, lalu dia mati, maka matinya ini mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dalam keadaan durhaka kepada Allah. Contohnya, misalnya ada seorang berpuasa, pekerja berat berpuasa, lalu di tengah-tengah puasanya dia mengalami hal-hal yang sangat berat. Misalnya dia tidak bisa bergerak lagi, wajahnya pucat, lalu oleh teman seprofesinya dibawa ke rumah sakit, lalu di rumah sakit dianjurkan oleh dokter untuk tidak membatalkan puasanya, tapi dia tetap melanjutkan puasanya, lalu dia mati, maka kematiannya tersebut dihukumi kematian yang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, karena dia tidak mau mengambil kemurahan yang dihadiahkan oleh Allah kepada umatnya. Jadi kita boleh membatalkan puasa ini sebetulnya itu hadiah dari Allah. Keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh ketika ada kemurahan yang dihadiahkan oleh Allah, ketika terjadi darurat kita tidak mau mengambilnya, kita lebih memilih darurat sehingga berujung kematian, maka ini termasuk
orang yang sombong, orang yang tidak mau mengambil kemurahan yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika ada kemudaratan yang berat seperti ini, maka pilihannya kita harus membatalkan puasa. Membatalkan puasa sampai sampai kondisi dehidrasi hilang, baru kita melanjutkan untuk menahan diri, tidak melakukan makan dan minum. Selama ini kan kita salah paham. Ketika kita sudah batal puasa kita, maka kita saenake dewe makan seperti hari-hari biasa. Padahal tidak seperti itu. Di titik mana kita tidak mampu, di situ kita alasan yang diperbolehkan oleh syariat, di situ kita boleh membatalkan puasa, makan dan minum. Setelah dehidrasi itu bisa kita atasi, kita harus melanjutkan tidak makan dan minum walaupun sebetulnya puasa kita batal, tapi kita dianjurkan untuk menahan diri, tidak makan dan minum sampai maghrib tiba. Artinya kita hanya diberi bonus di titik ketika masyakot itu menerpa kita. Ketika sudah kenyang, berikutnya di sore harinya atau di siang harinya, kita tidak boleh tidak boleh makan dan minum seperti di bulan-bulan biasa. Kita tetap harus menahan diri. Karena ketika kita makan, yang semula membatalkan puasa itu dibenarkan oleh syariat. Misalnya nih, ada buruh kasar di pagi hari karena ngecor, ngedek istilah anak Surabaya, itu berat sekali. Di jam 10 dia sudah tidak bisa bergerak. Dia harus membatalkan puasa misalnya. Maka dia boleh membatalkan puasa, makan dan minum. Tapi setelahnya, selama dia habis makan dan minum, setelahnya dia harus menahan diri. Harus tidak makan dan minum. Dianjurkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada rasa berat kembali, di jam 2, jam 3, dia tidak boleh makan. Kalau dia makan, maka ketika dia makan itu haram hukumnya. Kemudian tadi kita membahas alasan-alasan kita boleh membatalkan puasa. Sekarang ketika setelah melakukan membatalkan puasa, lalu kewajiban-kewajiban apa yang harus kita jalankan? Kewajiban yang disebabkan oleh kita membatalkan puasa itu, apa kewajiban-kewajiban itu? Wajibu, wajib, kodok mengkodok puasa, mengkodok sesuatu itu, mengkodok puasa, mengganti puasa, fata yang tertinggal atau yang batal. Fata itu yang tertinggal, artinya yang batal. Ba'dahu bi'udrin, walau bi'udrin, sekalipun puasa batal puasanya itu bi'udrin dikarenakan ada alasan minas saumi al-wajibi. Puasa yang dimaksud yaitu berupa puasa yang wajib. Karomadonah seperti puasa Ramadan, contohnya wanadrin dan puasa nadar, puasa wajib karena nadar, wa kafarotin dan puasa wajib karena puasa menjalankan kafaroh. Batalnya tadi bimarodin karena sebab sakit, au safarin atau karena perjalanan jauh, au tarkin niyati atau karena tidak melakukan niat, au bihaidin atau karena haid, au nifasin atau karena nifas. La bijununin bukan karena gila, wasakrin dan mabuk, lam yata'adda bihi yang mabuknya itu tidak disengaja. Namun wafil majmu'i ada keterangan di dalam kitab majmu', keterangannya yaitu inna qada ayaumis syakki,
alal fauri liwujubi imsakihi. Jadi di dalam kitab Majmu' ada keterangan yang menjelaskan ada satu pendapat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yaitu inna qada ayaumis syakki alal fauri liwujubi imsakihi. Ada pendapat sesungguhnya mengkodok puasa di hari-hari syak itu wajib, ada kewajiban menyegerakan menggantinya liwujubi imsakihi, karena ada kewajiban menahan diri. Jadi menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' ada satu pendapat yang mengatakan mengganti puasa yang batal di hari syak itu ada kewajiban, selain wajib mengkodok juga ada kewajiban menyegerakan mengganti puasanya. Alasannya karena orang yang batal di hari-hari syak itu juga dianjurkan untuk menahan diri. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, menahan diri dari makan setelah dia membatalkan puasanya. Wa nadhara, namun telah meninjau fihi mengenai fatwa yang ada di dalam kitab Majmu' tersebut, jam'un sekelompok ulama bi anna tarikan niyati, dengan argumen bahwa orang yang meninggalkan puasa karena tidak berniat, yalzamu itu diwajibkan kepadanya al-imsaku menahan diri, tidak makan dan tidak minum, ma'anna qada'ahu, padahal sesungguhnya dia juga wajib mengkodok puasanya alat tarohi, tetapi dia tidak berkewajiban menyegerakan qot'an secara pasti. Tidak ada perselisihan pendapat. Atau artinya orang yang membatalkan puasa itu baik yang ada udzur syar'inya ataupun yang tidak ada udzur, ketika dia membatalkan puasa wajibnya, maka dia mempunyai kewajiban menggantinya, mengkodoknya di luar bulan Ramadan. Jadi ada orang membatalkan puasa wajib, ada alasan ataupun tidak ada alasan, maka dia wajib menggantinya di hari-hari di luar bulan Ramadan. Puasa wajib itu seperti apa? Seperti puasa Ramadan, atau puasa wajib karena nadar, atau puasa karena membayar tebusan kafaroh, yang semua puasa ini baik puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafaroh itu batal karena sakit misalnya, atau karena perjalanan misalnya, atau dia lupa tidak berniat misalnya, atau alasannya dia batal puasanya karena haid atau karena nifas, maka dia wajib mengganti puasanya. Jadi alasan-alasan yang baik alasannya itu udurnya itu dibenarkan syariat atau tidak dibenarkan syariat, ketika alasannya itu sakit, ketika alasannya itu dalam perjalanan, ketika alasannya itu tidak berniat di malam hari, atau alasan haid, atau alasan nifas, sehingga seseorang itu membatalkan puasanya, maka dia mempunyai kewajiban menggantinya, mengkodok puasanya. Tetapi kalau batalnya tersebut karena gila misalnya, atau karena mabuk yang tidak disengaja, maka dia tidak berkewajiban
mengganti puasanya. Namun di dalam kitab Majmu' ada keterangan bahwa orang yang bahwa orang yang berkewajiban mengkodok puasa yang batal di hari-hari syak itu ada kewajiban menyegerakan. Karena menurut keterangan dalam kitab Majmu', orang yang batal puasa di hari-hari syak itu juga punya kewajiban menahan diri. Menahan untuk tidak makan seperti di hari-hari biasa. Namun pendapat ini ditinjau ulang oleh sekelompok ulama bahwa orang yang meninggalkan dengan sekelompok ulama juga mengajukan dalil bahwa orang yang tidak melakukan niat puasa itu juga punya kewajiban untuk menahan diri untuk tidak makan dan minum. Padahal dia juga diwajibkan mengkodok puasa, tapi kewajibannya tidak ada kewajiban menyegerakan. Ini sudah qot'an, secara pasti tidak ada perbedaan pendapat, kata sekelompok ulama. Jadi menurut Imam An-Nawawi, beliau menuliskan fatwa di dalam kitab Majmu', orang yang batal puasanya di hari-hari syak. Hari-hari syak itu hari yang penuh kerancuan ketika menentukan tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan. Jadi karena ragu-ragu, dia memilih untuk tidak berpuasa misalnya, lalu dia makan. Nah, setelah makan, dia punya kewajiban untuk menahan diri, untuk tidak makan dan minum sampai matahari tenggelam. Walaupun dia juga mempunyai kewajiban untuk mengganti puasanya. Nah, kewajiban ini menurut Imam An-Nawawi juga wajib disegerakan 1 Syawal atau di bulan Syawal dia harus mengganti puasanya. Ini menurut keterangan yang ada dalam kitab Majmu'. Namun fatwa ini ditinjau kembali oleh sekelompok ulama bahwa orang yang tidak berniat berpuasa saja, dia berkewajiban menahan diri. Saya misalnya lupa untuk tidak puasa, walaupun puasa saya batal, saya itu diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Tapi juga puasa saya itu tidak dihitung puasa. Oleh karena itu, saya tetap harus mengganti puasa saya. Itu karena saya lupa niat. Nah, orang yang ragu-ragu di hari syak, maka dia tidak boleh melakukan puasa, tapi dia dianjurkan untuk menahan diri, sama seperti puasa. Nah, kalau kita mematuhi itu, kita tetap diberi pahala, tapi bukan pahala puasa. Dan di luar bulan puasa, kita wajib menggantinya. Kita wajib mengganti puasa kita. Kesimpulannya, hal-hal yang membolehkan kita membatalkan puasa, yang pertama kali, alasan yang pertama, yaitu karena sakit. Karena sedang sakit keras, yang membahayakan menurut dokter, kalau diteruskan puasanya akan memperlambat kesembuhan, maka ini boleh membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh, yang ukurannya dia boleh menjamak qashar sholat. Yang perjalanan itu dilakukan sebelum terbit fajar dan bukan bertujuan maksiat. Walaupun jika dia melanjutkan puasa yang tidak ada musyaqqat dalam perjalanan, itu lebih dicintai lebih disunnahkan, lebih dianjurkan dibanding membatalkan puasanya. Alasan berikutnya karena khawatir akan binasa.
jika dia tetap melanjutkan puasanya karena dia mengalami dehidrasi dan juga mengalami lapar yang sangat, maka dia boleh membatalkan puasa. Tetapi Imam At-Ta'i berfatwa bahwa para pekerja kasar, buruh tani, buruh panggul, abang tukang beca misalnya, itu boleh dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya, tetapi menurut Imam At-Ta'i dia tetap wajib di malam harinya berniat, di setiap malamnya berniat, lalu melakukan puasanya sampai rasa lelah, rasa berat menerpanya, sampai fisiknya tidak mampu, rasa lapar yang sangat, rasa lelah yang sangat menerpa dirinya, maka dia boleh membatalkan puasanya. Jika rasa lelah yang sangat itu tidak menerpa fisiknya, maka dia haram membatalkan puasa. Nah, puasa-puasa yang batal ini, yang dibenarkan oleh syariat ini, juga mempunyai kewajiban. Jadi kewajiban karena kita membatalkan puasa, yang pertama yaitu mengganti puasa kita. Menghitung puasa-puasa kita yang batal, lalu diganti di luar bulan Ramadan. Nah, puasa yang batal yang wajib diqodho itu yang mempunyai penyebab yang pertama yaitu sakit, yang kedua lupa berniat di malam hari, yang ketiga karena haid, yang keempat karena nifas. 4 alasan ini yang dijadikan alasan oleh orang yang berpuasa untuk membatalkan puasa, maka ketika alasannya yang saya sebutkan tadi, yaitu sakit, perjalanan, tidak berniat, haid, atau nifas, ini masih mempunyai kewajiban mengganti puasanya. Tetapi kalau batal puasanya karena gila dan karena mabuk yang tidak disengaja, ini tidak mempunyai kewajiban mengqodho puasa. Nah, mengenai fatwa yang ada di dalam kitab Majmu', yaitu yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ada pendapat yang menyatakan bahwa orang yang yang batal puasanya di hari syak, di 3 hari, 3 hari Yaumus Syak itu, di hari-hari syak, hari-hari keraguan menentukan tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan, dia mempunyai kewajiban mengqodho puasanya, juga mempunyai kewajiban menyegerakan mengqodho puasanya. Ini fatwa yang ada di dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' beralasan karena orang yang batal puasanya karena hari-hari syak, dia punya kewajiban menahan diri, menahan untuk tidak makan dan minum. Maka karena itu dia juga diwajibkan mengqodho puasanya dan juga diwajibkan menyegerakan mengqodho puasanya. Tetapi ada peninjauan ulang yang dilakukan oleh sekelompok ulama yang menyatakan, yang membandingkan bahwa orang tidak perlu batal di Yaumus Syak, kata sekelompok ulama. Orang yang tidak melakukan niat di malam hari juga mempunyai kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum, padahal dia tidak berpuasa, padahal dia wajib mengqodho puasanya, tapi mengqodhonya at-tarohi, tidak berkewajiban menyegerakan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Boleh kita mengikuti pendapat Imam An-Nawawi, juga boleh kita mengikuti pendapat berikutnya sekelompok ulama.
Namun menurut saran saya akan lebih baik kalau kita mengikuti sekelompok ulama. Sekelompok ulama itu lebih memudahkan kita, lebih tidak memberatkan kita. Baik para penyimak yang dirahmati Allah, penyimak kajian Sinau Bareng ini, saya rasa kajian kita sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kajian kita kembali, kitab Fathul Mu'in ini, bab puasa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf sebelumnya kami tidak mengupload video kurang lebih 2 minggu karena Hari Raya Idul Adha dan ada hajat-hajat Al-Fakir. Mohon maaf, insya Allah di waktu-waktu mendatang kami akan berusaha untuk eksis selama seminggu 2 atau 3 video yang akan kami upload, kajian Fathul Mu'in, kajian Fathul Qorib, dan Riyadhus Shalihin. Insya Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami Al-Fakir agar tetap selalu bisa menebarkan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, bagi Anda yang telah menyimak video kami ini, kami ucapkan semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan juga menjadi catatan amal-amal soleh kita, sehingga kita kelak ataupun ketika kita masih di dunia berpindah ke alam barzah dan alam akhirat, kita akan mendapat naungan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami juga mengingatkan, mohon bantuan subscribe untuk channel YouTube kami agar kami bisa eksis untuk selalu berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.